Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pagi, Pak. Bapak. Pagi, Pak Guru. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Guru. Sehat semua ya? Siap, Ya. Pak Guru. Sehat, Pak Guru. Ya, Sehat, Bapak. Alhamdulillah sehat semua. Pertama, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari teman-teman, anak-anakku sekalian, memimpin doa agar supaya pembelajaran kita berjalan lancar dan apa yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan, siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Oke, terima kasih, Pak. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Pak? Ya, terima kasih banyak anak Pramudia. Ya. Sama-sama, Terus, Bapak. saya mau absen ya. Siapa yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir, Hadir semua, hadir semua ya? Pak. Ya, Rajin, alhamdulillah Pak, kalau rajin. hadir semua. Artinya tidak ada yang ketinggalan materi ya. Pertama, Bapak Guru ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian. Barangkali kalian sering ke pasar atau belanja di toko, di warung, belanja makanan dan minuman, minuman ringan. Barangkali dari kalian ada yang sering membeli makanan ini atau minuman ini. Saya ingin tanya, makanan apa atau minuman apa yang paling sering atau yang paling kalian suka konsumsi, yang paling sering kalian beli di toko? Nah, siapa yang Saya, bisa? Pak. Ya, silakan, Nak Linda. Saya, Linda. Ya. Ada Tenggo, Just Juice dengan Fanta, Pak. Saya suka sekali iya. itu, Pak. Tenggo, Bagus Just sekali Juice, tuh. Fanta, Pak. Enak sekali tuh. Saya, Nah, Pak. ya, siapa lagi? Pak. Saya suka Oreo, coklat, Oreo. minumannya teh Iya. gelas, Pak, manis. Mantap. Itu enak ya kalau digabung makan dengan minum. Pak. Dari makanan dan minuman yang tadi anak-anakku sebutkan, apakah kalian mengetahui bahan yang terkandung dalam makanan tersebut? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Nah, atau seperti ini, apakah bahan yang ada pada makanan itu menyehatkan atau tidak mengganggu kesehatan kalian ketika kalian sering mengkonsumsinya? Tidak, Pak. Enak, Pak. Ya. Jadi untuk itu kaitannya untuk materi hari ini yaitu materi zat aditif. Nah, jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan atau menjelaskan pengertian zat aditif. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zat aditif pada makanan dan minuman yang benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan penggunaan zat aditif, dampak penggunaan zat aditif bagi kesehatan, ya. Itulah tujuan yang kita ingin capai pada hari ini. Olehnya itu tadi malam saya sudah kirimkan LKPD dengan bahan ajar. Sudah ya, anak-anakku? Pak. Sudah. Pak, sudah terima, Ya. Pak. Sudah dibaca, sudah dibaca, dipelajari? Sudah, Pak. Belum, Pak. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Ya. Untuk itu, sebelum kita mengerjakan LKPD, saya ingin menayangkan sebuah video. Mohon anak-anakku menyimak dengan seksama.
Jelang Natal dan Tahun Baru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di berbagai daerah gencar melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah pasar. Dari hasil sidak, masih ditemukan sejumlah makanan dan minuman yang mengandung zat berbahaya dan kedaluarsa. Petugas gabungan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon memeriksa makanan serta jajanan anak yang dijual para pedagang di Pasar Tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon. Hasil pemeriksaan, petugas mendapati jajanan anak yang mengandung pewarna tekstil vitamin B. Petugas memberikan teguran keras kepada pedagang dan meminta untuk tidak menjualnya lagi karena berbahaya bagi kesehatan. Jadi yang pewarna vitamin B itu tekstil kecil yang berbahaya untuk badan. Barangkali ke depannya ada jajanan anak-anaknya agar tidak lagi menambahkan zat yang berbahaya dalam produksi. Di toko swalayan, petugas menemukan sejumlah bungkus makanan rusak dan telah melewati tanggal kedaluarsa. Bahkan petugas mendapati banyaknya belatung dari tempat minuman susu kotak yang rusak. Karena ada amal itu tidak sih, saya jawab politik, saya minta maaf. Mungkin kita lebih ini lagi lah, lebih lagi. Di Ciamis, petugas Diskoperindak yang melakukan razia menemukan zat pemutih yang digunakan dalam campuran makanan yang dijual di salah satu kios di Pasar Tradisional Ciamis. Sementara di salah satu pasar bar, petugas menemukan daging ayam yang mengandung zat pewarna makanan. Zat pewarna oranye tersebut dinilai tidak lazim. Pasar jelas tadi videonya? Videonya jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Mas. Jelas, Bapak. Kalau jelas, dari penayangan video, anak-anakku, apakah ada pertanyaan tentang video tersebut? Saya, Atau Pak, ada? Ya, silakan. Nah, Aromatun. pewarna tekstil tuh kira-kira berbahaya nggak sih, Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Tadi di video ada yang menjelaskan bahwa ada semacam makanan yang diberikan pewarna tekstil. Apakah itu berbahaya? Kemudian masih ada pertanyaan berikutnya dari anak-anakku? Saya, Pak. Ya, silakan. Bu Anak Lucian. Saya tadi mendengar ini, Pak. Makanan kok dikasih pemutih ya, Pak? Apa biar glowing ya, Pak? Iya ya. Oh. Ya, bagus sekali, Nak. Ya. Dari beberapa pertanyaan dari anak-anakku sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, mari kita mengerjakan LKPD. Jadi, mengerjakan LKPD masing-masing. Saya bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Bu Pram. Anak Pram, Mahbub, dan Livia. Kelompok 2, Restia, Linda, dan Lucian. Dan seterusnya. Pertanyaan yang tadi kalian tulis di LKPD, kemudian kalian membagi tugas untuk mencari solusi dari pertanyaan yang telah diidentifikasi. Anak-anakku bisa mencari informasi atau melakukan kajian literatur pada paket dan bahan ajar yang Bapak Guru telah bagikan. Ya, silahkan semua berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, silahkan ya. Saya kasih waktu sekitar 20 menit untuk menyelesaikan KPD. Kalau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan. Ya, silakan. Siap, Pak. Diskusinya sudah selesai ya? Sudah semua selesai LKPD-nya? Sudah, Pak. LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah, Bapak. Sudah, Ya, Pak. bagus kalau semua sudah selesai. Hebat-hebat, Pak. Untuk itu, setiap kelompok
mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatannya di depan kelas. Kemudian kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Nah, saya persilahkan kelompok 1. Siapa yang bisa dari kelompok 1, perwakilan kelompok 1? Saya Pak, Pram Pak. Oh, enak Pram ya? Ya, silahkan. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih. Oke, saya presentasikan hasil kerja kelompok 1, yaitu zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi yang bertujuan memperbaiki penampilan, cita rasa, dan tahan lama atau keawetan, Pak. Kemudian zat aditif dibagi menjadi 2, yaitu alami dari tumbuhan dan buatan dari bahan kimia. Adapun bahaya mengkonsumsi bahan aditif buatan tersebut bisa menimbulkan efek samping seperti gatal-gatal dan kanker. Demikian Pak hasil diskusi kelompok 1, Pak. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk Nak Pram. Nah, terus bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan atau pertanyaan? Nah, ya sudah ya. Nah, sekarang kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatannya. Ya, sudah selesai ya? Nah, baik, dari hasil diskusi dan presentasi yang telah dilakukan dari kelompok masing-masing. Nah, untuk itu, anak-anakku sekalian, mari kita menarik suatu kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Nah, kira-kira siapa dari di antara anak-anakku sekalian yang bisa memberikan satu buah kesimpulan? Siapa? Saya Pak. Siapa yang bisa? Ya, Nak Roma. Ya, Kesimpulannya yang pertama Pak, zat adiktif ditambahkan pada makanan untuk memperbaiki penampilan Pak, supaya lebih bagus. Ya, bagus sekali. Jadi zat aditif itu zat yang ditambahkan pada bahan makanan pada saat proses pembuatan untuk memperbaiki penampilan. Kemudian siapa yang kedua yang bisa memberikan simpulan? Pak. Ya, silakan. Ya, zat Aditya. aditif alami berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan yang tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan. Ya, betul sekali. Zat aditif alami itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tidak memberikan efek samping pada kesehatan kita ya. Nah, siapa lagi? Yang lain lagi, siapa? Masih ada? Saya, Pak. Ya, Novia, silahkan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dikelompokkan menjadi 6, yaitu pewarna, manis, penyedap makanan, penyentang, dan Pak. Ya, bagus sekali. Masih ada? Masih ada? Sudah tidak ada? Ya, oke. Makasih banyak ya semua. Jadi zat adiktif di sini saya ulang kembali bahwa zat yang ditambahkan pada makanan selama proses produksi atau pengemasan atau penyimpanan untuk memperbaiki tampilan makanan. Zat aditif dibedakan ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami tadi seperti anak-anakku sekalian yang tadi ungkapkan bahwa itu berasal dari tumbuhan yang tidak memberikan efek samping ketika dikonsumsi. Kemudian zat aditif buatan atau sintetik itu zat aditif yang berasal dari zat kimia kemudian direaksikan. Jika berlebihan dalam penggunaannya menimbulkan beberapa efek samping, misalnya efek samping yang paling tidak berbahaya yaitu gatal-gatal, tapi yang paling berbahaya itu adalah kanker. Itu ya.
Kemudian zat adiktif berdasarkan fungsinya dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, dan peredap. Itu juga ada pewarna alami, pewarna buatan, pemanis alami, dan pemanis buatan. Olehnya itu, saya himbau untuk anak-anakku sekalian, perlu kewaspadaan dan perhatian terhadap makanan dan minuman yang kalian beli di warung, pasar, atau toko. Lihat komposisi bahan pada kemasan, boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung zat aditif buatan. Yang penting jangan berlebihan atau sering. Alangkah baiknya konsumsilah makanan dan minuman yang terbuat dari bahan alami, biar tidak menimbulkan efek samping. Anak-anak sekalian sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah paham ya, zat aditif? Ya. Berhubung Pak. waktunya sudah mau habis, sebelum Bapak Guru menutup, anak-anakku saya himbau isi refleksi dan kerjakan evaluasi yang telah saya kirim. Nanti dikirim ulang ke grup WA ya. Saya tunggu sekitar 5 menit. Ya. Terus saya ucapkan bagaimana nama Bu? Oh, maaf Pak. Tidak ada ya? Mic-nya matikan. Ya. Oh ya. 2 menit terakhir. Banyak terima kasih tanpa terkecuali kepada anak-anakku sekalian atas partisipasinya, motivasinya, terus semangatnya ikut pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan besok-besok begitu seterusnya ya. Kemudian saya tak lupa saya sampaikan untuk materi berikutnya, yaitu materi lanjutan dari ini, yaitu zat adiktif. Olehnya itu anak-anakku sekalian, saya harapkan kalian mempelajari di rumah sebelum kita pertemuan minggu depan. Untuk itu sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga ilmu atau pengetahuan yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kita diberi kesehatan, keselamatan. Silakan, siapa lagi yang bisa memimpin doa? Saya, Pak. Ya, siapa? Linda, Pak. Linda, Pak. Oh, Nalinda ya. Ya, silakan, Nak. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa disilakan. Amin. Ya, terima kasih Nalinda. Dan sekali lagi terima kasih. Sekian dulu untuk hari ini, pertemuan hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi yang tadi saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.